Tapi karena ini untuk perbaikan hadirin mulia, kan janji Allah begitu, barang siapa yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah SWT. Maka itu Pak hadirin mulia, nyata Pak, saya coba pertama 3 hari Pak, saya betah langsung 40 hari Pak. Masya Allah. 3 hari itu Pak mengatakan dia satu melangkah dari kakinya itu Allah SWT gugurkan seluruh dosa-dosanya. Terus dia nyampe ke masjid, Allah gugurkan dosa-dosa istrinya, semuanya semua mulia. Dia ikut 3 hari berangkat bawa taskil berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala jaga istrinya, dan Allah Subhanahu wa taala utus 700.000 malaikat untuk menjaga istrinya. Masih ragu aja mulia? Ini yakin Pak. Cuma nggak kelihatan Pak malaikatnya Pak. Kalau nggak kelihatan, kok kaget pecah Pak jantung kita Pak. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال أيضا بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala asbab kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini, kita berkumpul di satu majelis, itu majelis yang besar, di mana dalam majelis, dalam satu mafhum hadis katakan, barang siapa berkumpul suatu kaum duduk dalam satu majelis yang membicarakan firman-firman Allah, hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan sakinah, rahmat, sakinah, ketenangan jiwa. Nah, udah gitu peserta yang ada di masjid ini yang mulia dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat. Nah, hadirin yang mulia, sesudah kita ini berkumpul ya, ditutup dengan doa kifaratul majelis, maka dosa satu orang ini diampuni Allah Subhanahu wa taala sebanyak buih di lautan. Nah, hadirin yang mulia, bagaimana pentingnya kita ini berkumpul meninggalkan, bagaimana pentingnya keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya sampai hari kiamat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sebelum kita ini diciptakan, hadirin mulia, dunia ini masih kosong, hadirin mulia. Maha Rahmannya Allah ini, Maha Roziknya Allah, Maha Maliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini alam dunia sudah komplit, hadirin mulia. Ada laut, ada matahari, ada bulan. Manusia belum ada, hadirin mulia. Binatang-binatangnya sudah ada. Manusia lahir sudah ada semua fasilitas, hadirin yang mulia. Bagaimana hadirin Maha Rahmina
Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha raziknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini segala sesuatunya Allah berikan hari mulia. Dari dari mata, rambut, Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Zahirnya hadirin yang mulia, kita yang melihara ini. Kita yang menyisir, kita yang mandi. Seakan-akan kita hadirin yang mulia. Pada hadirin yang mulia, hakikatnya hadirin yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan seluruh tubuh kita di mulia. Ulama katakan, walaupun seisi dunia ini hadirin mulia dikumpulkan menjadi satu, dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman ini dikumpulkan jadi satu, untuk mengangkat satu butir pasir pun hadirin tidak akan bisa diulang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadirin yang mulia, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pohon ranting jatuh hadirin mulia, jatuh dari pohon jatuh ke tanah, itu bukan karena angin, itu karena disenggol jatuh ke tanah, bukan hadirin mulia. Sesuatu perkara hadirin mulia, daun pun hadirin mulia jatuh dari rantingnya ke tanah, itu butuh izin Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi hadirin mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat iman. Nikmat dunia ini ulama katakan paling rendah hadirin mulia. Ini ulama katakan paling rendah sekali. Paling rendah, paling hina lagi hadirin mulia. Kenapa paling rendah hadirin mulia? Nikmat dunia dengan nikmat sehat ini lebih tinggi nikmat sehat hadirin mulia. Kalaulah hadirin mulia kita ini paling kaya lah, semoga raya ya. Atau se-Jabodetabek paling kaya. Periksa ke dokter, punya penyakit nggak bisa kentut tadi yang mulia, nggak bisa kentut, begitu kencingnya nggak bisa, ini mau buang air kecil keluar terus, nggak bisa berhenti harus diikat dulu, repot tadi mulia. Maka dia periksa ke dokter, ini bisa sembuh nih, tapi biayanya mahal tadi mulia. Apa biayanya? Itu seluruh pulau harus dijual. Berarti makanya berapa aja bu dokter, saya akan jual nih semua aset saya semua, yang penting saya bisa sembuh lagi. Berarti hadirin yang mulia Allah Taala, nikmat dunia ini nggak ada apa-apa yang mulia dibanding dengan nikmat sehat. Ini dia sakit sakit paru-paru, udah dikumpulin bertahun-tahun, masya Allah, dikumpulin 2 tahun 3 tahun, kumpulin sampai 60 tahun, atau sakitnya cuma 2 jam doang hadirin mulia, tapi semuanya habis hadirin mulia. Allah Subhanahu wa taala kuasa hadirin mulia menghabiskan seluruh harta dalam satu jam saja hadirin mulia. Ini kisah nyata hadirin mulia. Ini terjadi pada keluarga saya. Beliau ini adalah kakak ipar saya. Maksudnya bukan kakak ipar, adik bapak saya. Dia ini paling terkaya namanya di Pulau Gadung, nama kampungnya Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jakarta mana itu Pulau Gadung? Timur ya. Paling kaya tuh di Jakarta tuh, rumahnya udah kayak istana dah. Pokoknya rumahnya tuh pernah dikasih syuting Indosiar, pokoknya sinetron lah pokoknya kan. Paling laris rumahnya bikin film. Suaminya kerja di pemerintahan, istrinya kerja di guru bahasa Jerman tadi mulia. Ini orang kaya nih, semuanya kaya semua. Sampai rumahnya itu semua ada TV-nya segede 4 meter tingginya. TV-nya doang tadi mulia. Karena hadirin yang mulia, kiranya udah tak kebahagiaan itu. Maka karena kalau orang-orang non muslim ini yakin sama yang nampak hadirin mulia. Karena kalau nampak itu saya sukses kan, rumah banyak, gede, kan, halaman luas, mobil branded, wah saya sudah sukses. Ini pikiran yang bukan Islam aja mulia. Nah suatu saat ada yang mulia, alokasi dia, kasih kemewahan. Kita bayangkan hari mulia, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, malah Allah difitnah lagi punya anak. Masya Allah. Tapi dikasih rezeki hari mulia. Masya Allah. Kita ini masya Allah, udah muslim kan, masya Allah. Kurang yakin aja hari mulia.
Orang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bukan muslim ya kan. Enggak pernah sholat, udah enggak pernah sholat ya kan. Ibarat kayak gini apa namanya? Kayak tukang pemulung nih. Juragan minta sampah dong, ambil. Minta sampah dong, ambil aja. Banyak ambil semua tuh sampah ya kan. Besok datang lagi, juragan minta sampah ya ambil aja. Kalau bisa pasang kamu ambil aja gitu kan. Nah, suatu saat orang ini minta itu dong, minta apa namanya? Minta duitnya dong. Nggak dikasih, anak aja minta duit kan. Begitu juga hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini seperti sampah, tidak berarti hadirin yang mulia. Jadi dikasih saja hadirin mulia. Tapi kalau orang muslim hadirin mulia dikasih, disayang hadirin mulia. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tiba-tiba udah sekitar berapa tahun? 10 tahun berjalan dia apa? Udah 20 tahun, 30 tahun hampir naik jabatan udah paling tinggi ya kan? Nah, dia ini nggak sakit, sehat hadirin mulia ya kan? Nggak sakit ya kan? Pokoknya kata dokter vonis ini sehat, darah normal, badan bagus, kekar kan? Wow senang dia karena yakin pada dokter diri sendiri tadi, ulang saya ini sehat, darah masih kuat. Dia maraton hari lari pagi 1 putaran 2 putaran ya kan, itu di saat puncak-puncak kesuksesan dia ke dunia. Nah, 1-2 putaran jogging jatuh mati hari dia mati, seluruh binatang pira mati semua hari mulia. Masya Allah, itu saya menyaksikan sendiri hari mulia. Masya Allah, itu ikannya mati, burungnya mati, semuanya mati. Itu saking dahsyatnya hadirin sakaratul maut hari mulia. Jadi hadirin yang mulia, bagaimana hadirin mulia kita bayangkan. Makanya apa namanya, saya berpikir hadirin mulia, saya langsung bertafsir sendiri aja. Ini apa namanya, dikasih masuk, tapi sekali diambil begini Pak, Masya Allah. Pengen dikasih apa disayang hadirin mulia, kan? Pengen disayang, dikasih kalau nggak disayang, Masya Allah. Sekarang terjadi hadirin mulia, habis lagi. Sekarang istrinya lagi Allah siksa selama 20 tahun dibilang hidup mati, dibilang mati hidup. Itulah harta dunia. Sampai sekarang pun belum meninggal, Masya Allah ya. Jadi cuci darah ya kan, cuci darah tiap hari, tiap minggu, setiap minggu cuci darahnya 5 juta. Sebulan berapa? Banyak. Masya Allah. Kali 20 tahun habis Pak. Allah Subhanahu wa taala kuasa hari mulia. Jadi hadirin mulia, nikmat saat ini lebih tinggi hadirin mulia dibanding nikmat harta itu dari kumpulan 60 tahun habis Pak, cuma 10 udah, jangan 10 tahun, sedetik bagi Allah mudah hadirin mulia. Nah bagaimanapun hadirin mulia, lebih imannya Pak, nikmat yang paling tinggi nikmat iman hadirin mulia. Nah nikmat ini, iman ini, walaupun dia ini sakitnya parah ya kan, imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti selamat ya kan. Kalau misalkan ini orang yang taat ya kan, mati masuk surga, taat orang taat. Tapi kalau rusak agamanya hadirin mulia, sakit paru ya kan, sakit apa, paru-parunya sakit, mati, paling masuk mana, paling masuk neraka kata orang. Kok masuk neraka paling panas Pak, Masya Allah. Nah hadirin Subhanahu wa taala apa, nah, hari kita sedang mengusahakan hari mulia bagaimana iman ini hadirin wujud dalam hati-hati kita. Nah hadirin mulia, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, maka diutuslah para nabi dan rasul. Untuk apa hadirin mulia? Agar mengenal bagaimana Rabb Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Mar-Rahman, Mar-Rahimin Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin kita bayangkan saja hadirin mulia. Ini pernah terjadi pada sahabat ya. Jadi kita nih ada dalam satu hari berpikir sesaat aja penciptaan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 80 tahun ibadah. Itu cuma berpikir penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan itu kelapa ini apa namanya? Kelapa dawegan untuk Sunda namanya. Dawegan, koneng. Nah, dibelek air seratan kan. Air serat tuh berserat bersih, air batok dapan, batok diteplok ya. Air cai, Masya Allah. Sanu geus eta Allah Subhanahu wa taala. Itu ada airnya manis lagi. Masya Allah. Berpikir itu doang hadirin mulia lebih baik daripada 80 tahun ibadah hadirin mulia. Itu baru lihat kelapa hadirin mulia. Ya kan?
Bukan berarti kita kenapa nggak sholat tadi enggak. Ini salah pemahaman yang salah hadirin mulia kan. Nah, itu berpikir sesaat aja hadirin mulia tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 80 tahun ibadah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kan mengurus mengirim kekasih-kekasihnya yaitu para nabi, para rasul kan agar menyampaikan bagaimana kita ini selalu taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak tertipu hadirin mulia. Karena dunia ini hanya sifat sementara hadirin mulia. Pasti dan pasti kita akan meninggal. Memang hari ini kita menciptakan akhirat nih, surga panasnya segini ya kan. Kita akan melewati jembatan Sirat ya kan. Tipisnya seperti rambut dibelah 7 kan, di luar logika kan. Masya Allah, dibelah 7 kita akan lewat. Nanti ada kalau kita kail ya kan. Ada ulama katakan itu dari 1000 yang melintas itu kan hanya satu yang selamat tadi mulia. Dari 1000 saya mikirnya tuh masa sampai nggak bisa tidur aja mulia. Saya mikir 1000 saya masuk buat kira-kira Masya Allah, itu baru 1000 yang melintas, satu yang selamat itu juga yang khususnya udah pada keluar hadirin mulia. Itu yang dari 1000 yang selamat satu tapi khususnya hancur. Ini dari saya pernah baca dari karangan Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya pernah saya baca itu satu orang itu yang selamat selamat dia cuman ususnya udah hancur. Dari 1000 yang melintas. Nah, bagaimana hadirin yang mulia, kita pun dulu bagaimana punya pikir, punya risaulah agar keluarga kita ya kan, sanak saudara kita bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang hadirin mulia kepada kita ya kan. Sampai dikirim kekasihnya Masya Allah, sampai namanya bersanding dengan namanya hari ini yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai diabadikan bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kekasihnya hadirin mulia dikorbankan hadirin mulia. Allah pun dakwah hadirin mulia, dakwah bagaimana ini umat manusia jangan sampai masuk neraka hadirin mulia, sampai diutus nih hadirin mulia. Masya Allah, dikorbankan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, dikorbankan sampai dilempar ya kan. Ada itu kekasihnya dilempar, dihinakan ya kan, diludahi. Untuk apa hadirin mulia? Untuk perkara agama hadirin mulia. Nah, sekarang hadirin kita agama sudah wujud. Para nabi, para rasul, sahabat itu berkorban mati-matian hadirin mulia untuk mempertahankan iman hadirin mulia. Karena iman ini Masya Allah berharga sekali hadirin mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharga hadirin mulia. Kalau benda paling mahal di dunia berlian lah ya. Berlian ini kalau bisa dipotong nih, potong-potong segede biji apa nih? Cawi. Jawawut lah paling kecil aja. Datang ke tukang emas nih. Apaan ini enggak ada harganya hadirin mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala bawa iman sebesar debu hadirin mulia, kalau bahas surga luasnya 10 kali. Ini Masya Allah, ini pentingnya iman hadirin mulia. Maka hadirin mulia, iblis ini sangat benci sekali sama orang yang ada imannya hadirin mulia. Sangat benci sekali sama ada imannya. Bagaimana iblis ini target ini? Setiap manusia nih mati nggak bawa iman hadirin mulia. Karena seringnya kalau di Jumatan itu kan, janganlah kamu mati dalam keadaan bukan Islam. Matilah kamu dalam Islam. Mati dalam Islam, jangan mati dalam bukan Islam. Inilah saking risaunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai doa salat semalam suntuk, sampai kakinya bengkak-bengkak hadirin mulia. Untuk siapa juga? Untuk doain kita hadirin mulia. Masya Allah, sampai bengkak kakinya, sampai ditanyakan dalam riwayat hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah berbicara kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan saya. Ya kan, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan? Senang sampai dalam riwayat itu sampai senyum ketawa sampai nyandar ke pangkuan baginda Nabi SAW. Maka ditanya oleh baginda, kamu senang? Senang ya, senang doain sama Rasul sama kekasih Allah. Beginilah doaku setiap hari untuk umat. Bagaimana hadirin mulia? Setiap hari kita didoakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita hadirin mulia disayang oleh Nabi hadirin mulia. Kita disayang tapi kita tidak mengikuti sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu katakan, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti cinta padaku, ya kan? Barang siapa cinta padaku bersamaku di dalam surga. Hadirin mulia, Rasulullah SAW tulus hadirin mulia, tulus cintanya kepada kita hadirin mulia.
bagaimana seluruh dunia ini, ya kan? Kita ini seluruhnya mengamalkan sunnah, ya, mengamalkan sunnah bangsa dalam berpakaian, dalam dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Ini dalam minum aja perkara yang subhanallah dulu ya. Kita ini minum pakai gaya sunnah nih, sunnah kayak Rasul Salam. Kita duduk minum Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, ya kan? Tangan kanan sambil duduk. Itu hadirin yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga di 24 jam dari dosa-dosa besar. Itu kita minum pakai sunnah deh, hari ini hadirin mulia, minum sekarang sudah pada berdiri hadirin mulia, ya kan? Masya Allah, sudah lupa dengan sunnah. Apa sunnah baginda Nabi SAW? Padahal manusia tersehat ini adalah Rasulullah SAW. Dokter aja mengakui hadirin mulia, kalaulah ini orang Islam semua ini, mama saya dokter, Pak, ya. Benar, dokter syarat itu dia. Tapi dia itu pernah kerja di mana? Cipto, rumah sakit Cipto, Jakarta. Nah, dia kata ini orang Islam ini kalau mengamalkan sunnahnya baginda Nabi SAW satu kali 24 jam dalam seumur hidupnya, tidak akan ada rumah sakit, ada mulia. Kosong rumah sakit, sehat semua ada mulia. Masya Allah. Jadi kita Masya Allah ini di balik sunnah ada kejayaan ada mulia. Ya kan? Sudah mengamalkan sunnah, mati mengamalkan sunnah, husnul khatimah ada mulia. Nah ada yang mulia, bagaimana hari mulia agar sifat ini wujud kepada kita ada mulia, butuh pengorbanan ada mulia. Nah kita ini nggak bisa tenang-tenang di rumah untuk dapat ini sunnah, tidak dapat cintanya baginda Nabi SAW. Salawat saja hadirin mulia, salawat nih, satu salawat kalau balas 10 kali, itu baru salawat aja bro. Bagaimana kita ambil kerjanya baginda Nabi SAW, bagaimana hadirin mulia, bagaimana cintanya, ya kan? Kita ini umat Nabi yang hari-hari didoakan oleh baginda Nabi SAW, ya kan? Didoakan tiap hari sampai kakinya bengkak hadirin mulia. Ya kan? Bagaimana kalau kita ini mengambil kerjanya baginda Nabi SAW, maka semua hadirin yang mulia, ya kan, orang-orang akan tercengang. Masya Allah, inilah bukti cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi butuh pengorbanan hadirin yang mulia, meluangkan waktunya hadirin yang mulia, butuh pengorbanan hadirin mulia. Nah kita ini sedang belajar hadirin, bagaimana wujud cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Nah hadirin yang mulia, bagaimana hadirin mulia kita ini istiqomah, ya kan? Sudah kita mengikuti sunnah, ya kan, baginda Nabi SAW, agar bagaimana yang mulia kita ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bisa selamat. Kalau bisa jangan mampir dulu aja, meninggal masuk kubur langsung masuk surga. Pengen begitu mulia. Neraka ini Masya Allah hari mulia. Itu apa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan dalam mafhum hadisnya. Jadi kubur ini adalah pos pertama dari mulia. Jadi kalau di kuburnya udah ripuh, kurang ripuh ya kan itu ripuh pak, dikubur ripuh, masa ripuh, sirat ripuh, masa ripuh terus pak. Tapi yang lamun dikubur na selamat, adam anyam, insya Allah kan itu na sukses pak. Ya. Pertanyaan dengan opat pak, pertanyaan mandro buka siapa Tuhanmu, ya kan? Siapa Tuhan kamu? Siapa nabimu? Kira-kira itu memang kira-kira. Ya. Amun hari-hari bicara dunia ini kejawab nih Allah kira-kira ya entenya onggal poe dagang, onggal poe tani, onggal poe sibuk ku perkara dunia mau kajawab hari mulia. Tapi mun hari-hari onggal detik bicara Allah otomatis bisa Allah Tuhan saya. Allah. Kamu ya orang yang bukan sunnah ya, orang amalkan sunnah, ya kan? 2 kali 1 kali 24 jam dijawab ku amang orang pak. Otomatis kan onggal poe ngamalkeun sunnah, ya kan? Satu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka ditanya siapa? Apa wa nabiyuka, siapa nabimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kunci 4 Pak, siapa saudaramu? Siapa kitab Al-Qur'an? Jangan Al-Qur'an ini belum bisa baca, isinya diamalkan hari mulia. Masya Allah. Saya pernah dengar bayan nih dari ulama lulusan Temborok man. Terus saya tidak di Belitung, beliau katakan orang yang keluar di jalan Allah ini Pak, orang yang keluar di jalan Allah 3 hari ini, 3 hari aja Pak, sudah mengamalkan isi Al-Quran 30 juz dan mengamalkan 225 hadis. Masya Allah. Ini kita belum baca malah sudah mengamalkan 30 juz Al-Quran dan 250 hadis. Itu baru 3 hari ya mulia.
Gimana kalau 4 hari, Pak? 40 hari, 4 bulan. Insyaallah. Pak ya? Insyaallah. Insyaallah. Kita ini Pak, hari mulia coba meluangkan waktu hari mulia bagaimana ini kampung kita, keluarga kita selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu apa namanya? Berpikir sesaat saja untuk agama Allah, ya kan? Bang siapa nih? Satu kampung nih, itu Bogor, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan barokah dari langit, dari bawah, awalnya dari bumi. Barokah Pak, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan yang mulia. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Mungkin itu hanya saya bisa sampaikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi niat amal dan sampaikan kepada saudara kita. Nah, besok nih, kalau kita mau pindah nih Pak. Nah kan mau kemana? Darul Qaror. Barang kali ini sini ada yang mau minat nih 3 hari apa kan mengamalkan sudah nyoba-nyoba nyicip Pak. Kalau misalkan nggak enak, enaknya di mana gitu Pak ya. Nah, kalau misalkan nggak enak ngomong Pak. Tapi yang pernah saya rasakan Pak enak semua Pak, masya Allah. Enaknya di mana Pak? Makan terus Pak, benar. Makan, sholat, minum, makan, sholat, silaturahmi, jumpa umat, masya Allah. Jumpa aja udah diampuni dosanya Pak. Mau katakan Pak, baru keluar 3 hari nih bawa tas nih Pak. Saya pernah dengar ceramah dari kiai nih Pak. Dia keluar dari rumah bawa tas nih. Nangis-nangis sama istri mama. Karena kan tiap hari dikalek mulu kan. Tiap hari di istri mulu nih. Ini pengalaman saya Pak. 3 hari, ketiga itu terasa seperti seminggu lamanya Pak. Tapi karena ini untuk perbaikan hadirin mulia, kan janji Allah begitu, barang siapa yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah SWT. Maka itu paling mulia. Nyata Pak, saya coba pertama 3 hari Pak, saya betah langsung 40 hari Pak. Masya Allah. 3 hari itu Pak mengatakan dia satu melangkah dari kakinya itu Allah Subhanahu gugurkan seluruh dosa-dosanya. Terus dia nyampe ke masjid, Allah gugurkan dosa-dosa istrinya. Semuanya semua mulia. Dia ikut 3 hari berangkat bawa taskil berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala jaga istrinya dan Allah Subhanahu wa taala utus 700.000 malaikat untuk menjaga istrinya. Allah. Masih ragu aja mulia. Ini yakin Pak. Cuma nggak kelihatan Pak malaikatnya Pak. Kalau nggak kelihatan, kaget pecah Pak jantung kita Pak. Masya Allah. Makanya kalau jangan takut tinggal istri Pak. Masya Allah. Saya juga sama Pak, istri sendirian di rumah. Sama Pak. Kasihan yang mana itu kos-kosan lagi sendirian kasihan. Tapi saya yakin yang mulia itu janji Allah. Maka orang yang keluar di jalan Allah istrinya ini doanya seperti doa 70 wali. Ini baru 1 wali udah kabul, 70 wali ada mulia. Makanya siapa 3 hari Pak nih besok dengan kami Pak insyaallah Pak. Masyaallah nanti kita coba apa namanya cicipi Pak. Kalau betah hubungin Pak ya Pak ya. Insyaallah Pak. Insyaallah nanti kalau betah nanti kan 3 hari enak nih 3 hari masyaallah nih 40 hari lanjut Pak. Kalau dapat 40 hari 4 bulan Pak insyaallah ya. Insyaallah. Apa kekurangannya itu tinggal musyawarah Pak. Sebenarnya itu Pak masya Allah cuma masalah kecil aja Pak. Kata Kiai itu teka-teki setan itu. Katanya setan itu cuman kata Pak Yai Uzairan rahmatullahi. Jadi di dunia ini cuma ada 2 kerja saja Imam. Kerjanya para nabi, rasul, para sahabat dan kerjanya iblis dan para tentaranya. Cuma 2 doang hadi mulai kerja. Kalau nabi ngajak taat, ngajak ke surga, iblis ngajak ke neraka. Milih mana Pak? Milih ke surga apa milih nabi ya Pak? Nah, kita ini milih jalan nabi, rasul dan para sahabat. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya itu karena kehilafan, kekurangan korban ya. Kesempatan majelis kita tutup doa kifaatul majelis. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.